Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Ayu Aryani dengan NIM 2211041052. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan judul proposal saya dengan judul Analisis Kegiatan Membuat Kecambah terhadap Pengenalan Konsep Sains pada Anak Usia Dini di TK Kartini Putra. Adapun bab pertama yaitu pendahuluan dengan isi yang pertama latar belakang, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan. Adapun latar belakang dari proposal ini yaitu dalam pengenalan konsep sains sejak dini menjadi aspek krusial dalam mengembangkan berpikir logis secara bertahap, terutama melalui eksplorasi fenomena alam dan interaksi langsung dengan objek konkret. Tujuan utama pembelajaran sains di usia dini adalah membentuk dasar cara berpikir ilmiah yang logis, berbasis data kenyataan, serta menggunakan hubungan sebab akibat yang dapat diamati secara langsung sejalan dengan perkembangan kognitif anak pada fase pra-operasional menuju konkret operasional. Adapun rumusan masalah dari proposal ini yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan membuat kecambah dalam pembelajaran di TK Kartini Putra. Yang kedua, konsep sains apa saja yang dapat diperkenalkan kepada anak usia dini melalui kegiatan membuat kecambah. Yang ketiga, bagaimana proses pengenalan konsep sains pada anak usia dini melalui kegiatan membuat kecambah. Yang keempat, apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan membuat kecambah untuk pengenalan konsep sains pada anak usia dini. Dan yang kelima, bagaimana respon anak dan guru terhadap kegiatan membuat kecambah sebagai sarana pengenalan konsep sains. Adapun tujuan dari proposal ini yaitu yang pertama, menganalisis pelaksanaan kegiatan membuat kecambah dalam pembelajaran di TK Kartini Putra. Dan yang kedua, mengidentifikasi konsep sains yang dapat diperkenalkan kepada anak usia dini melalui kegiatan membuat kecambah. Yang ketiga, mendeskripsikan proses pengenalan konsep sains pada anak usia dini melalui kegiatan membuat kecambah. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan membuat kecambah untuk pengenalan konsep sains pada anak usia dini. Dan yang terakhir, yang kelima, menganalisis respon anak dan guru terhadap kegiatan membuat kecambah sebagai sarana pengenalan konsep sains. Adapun manfaat dari proposal ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran sains pada anak usia dini, khususnya melalui kegiatan praktis seperti membuat kecambah. Yang kedua, memperkaya khasanah literatur tentang pengintegrasian pembelajaran sains dalam kegiatan sehari-hari di TK. Yang ketiga, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran sains di tingkat PAUD. Yang kedua, manfaat praktisnya yaitu yang pertama, bagi guru TK memberikan informasi tentang strategi pembelajaran sains yang efektif melalui kegiatan membuat kecambah, sehingga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagi lembaga PAUD menjadi masukan dalam pengembangan kurikulum dan program pembelajaran sains yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Yang ketiga, bagi orang tua dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pembelajaran sains sejak dini dan cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk mendukung perkembangan kognitif anak. Dan yang keempat, bagi pemerhati pendidikan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kegiatan praktis dalam pengenalan konsep sains pada anak usia dini. Kemudian yang bab kedua yaitu terdapat kajian pustaka dan konsep teori. Kajian pustaka dari proposal ini menurut Pata Bundur pada tahun 2006, keterampilan proses IPA dasar meliputi observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, indikator tersebut dimodifikasi dan disesuaikan agar relevan dengan ranah anak usia dini, misalnya eksperimen menggantikan merancang percobaan.
Kegiatan membuat kecambah. Proses kecambahan yang terlihat secara jelas atau dari biji menjadi akar, tunas, dan daun sangat mudah diamati dan dipahami anak karena bersifat konkret dan berkembang dalam waktu relatif singkat. Alasan pemilihan media kapas adalah karena kapas adalah media yang mengandung banyak air dan nutrisi. Hal ini memungkinkan benih kacang hijau untuk dengan cepat menyerap air dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Hasilnya, tanaman kacang hijau sering kali tumbuh lebih cepat daripada jika ditanam di tanah. Kecepatan pertumbuhan ini penting karena cocok dengan rentang perhatian anak usia dini. Konsep dan teori. Konsep yang digunakan yaitu teori perkembangan kognitif Piaget, teori belajar konstruktivisme, dan konsep sains dasar untuk anak usia dini. Kemudian ada bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik, terutama dalam konteks perilaku manusia dan pengalaman sosial. Menurut penelitian terdahulu oleh Juwita dan kawan-kawan tahun 2024, pendekatan kualitatif efektif untuk mengkaji implementasi kegiatan sains di lingkungan pendidikan anak usia dini. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TK Kartini Putra yang terletak di Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah selama 3 bulan, mulai dari bulan Oktober hingga Desember 2025. Jenis dan sumber data. Ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, aktivitas. Untuk data sekunder terdiri dari dokumen kurikulum, dokumentasi sekolah, literatur terkait. Objek dan subjek penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian dalam studi ini adalah kegiatan membuat kecambah yang dilaksanakan di TK Kartini Putra. Subjek penelitian ini adalah individu yang terlibat dalam kegiatan membuat kecambah dan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Kemudian teknik penentuan informan. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling atau sampling bertujuan. Kemudian metode pengumpulan data ada 4, yaitu yang pertama observasi partisipatif, yang kedua wawancara semi terstruktur, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat prosedur pengumpulan data. Kemudian metode analisis data, yaitu ada 4, yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang terakhir keabsahan data. Demikian presentasi proposal dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan pranam bersakti. Om Santi 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 Om.